Banyak anak Indonesia ini mengalami kekerasan saat berada di rumah selama masa pandemi. Selain itu, proses belajar di rumah juga masih menimbulkan banyak masalah pada anak. Anak-anak rentan menjadi korban situasi yang terjadi selama masa pandemi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kejiwaan Kementerian Kesehatan, Fidiansyah mengungkapkan bahwa 73% anak Indonesia mengalami kekerasan fisik dan verbal selama belajar daring. Tapi yang kadang-kadang tidak juga kita antisipasi badai nalar, Mbak. Logika kita tuh menjadi tidak lagi bekerja ketika situasi ini menjadi sangat bertumpu-tumpu ya, sehingga anak belajar di rumah, ibu tidak tahu bagaimana cara mencoba untuk memberikan pendidikannya, ditinggal serba salah, akhirnya terjadi kekerasan yang tadi disampaikan. Kekerasan jangan hanya kemudian dikatakan kekerasan fisik, tapi kekerasan yang disebut verbal. Masa begitu aja nggak bisa sih? Bego amat sih. Nah, inilah kata-kata yang sebetulnya sederhana, tapi bagi anak itu sakitnya tuh di sini. Berpengaruh gitu. ya. 11% anak mengalami kekerasan fisik selama proses belajar di rumah, sementara 62% mengalami kekerasan verbal. Selama pandemi, anak-anak juga diwajibkan belajar di rumah. Namun ternyata tidak semua anak bisa mengikuti program ini. Hanya 68% anak yang memiliki akses dan sarana seperti internet, laptop, webcam, dan handphone. Sedangkan 31% lainnya tidak memiliki akses tersebut. Meski ada 68% sudah memiliki sarana belajar online, namun mereka juga masih mengalami masalah. Selama proses belajar mandiri di rumah, 37% anak tidak bisa mengetahui waktu belajar. Anak-anak yang tadinya rutin belajar, kini harus menyesuaikan waktu untuk belajar mandiri. Selain itu, ada 30% anak yang mengalami kesulitan memahami pelajaran dan 21% anak lainnya tidak memahami instruksi yang disampaikan guru. Pandemi corona juga memberikan dampak psikososial lainnya terhadap anak antara lain 47% bosan tinggal di rumah, 35% anak-anak khawatir ketinggalan pelajaran, 34% anak-anak takut karena COVID-19, 20% merindukan bertemu teman-teman, serta 15% merasa tidak aman, dan 10% anak khawatir tentang penghasilan orang tua. Pandemi corona belum diketahui kapan akan berakhir. Karena itu, anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari dampak situasi sosial ekonomi yang terjadi saat pandemi. Tim Liputan, Berita 1.